Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Rizkytiana. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi Angkatan 2019-2020. Pengertian kepemimpinan menurut para ahli. Menurut Nordhaus 2007, kepemimpinan adalah proses di mana seorang individu mempengaruhi sekelompok individu untuk mencapai tujuan bersama. Ada banyak pula faktor yang mempengaruhi tipe kepemimpinan setiap individu. Ada faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal berkaitan dengan bakat, kepribadian, juga kecerdasan seseorang. Sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan inspirasi, motivasi, latihan, ambisi, dan pembelajaran. Pendekatan kepemimpinan. Ada beberapa pendekatan kepemimpinan yang harus dipahami. Yang pertama, pendekatan sifat. Artinya, karakter pemimpin tidak dapat diperoleh dengan belajar ataupun latihan, namun merupakan sifat yang memang menurun dari anggota keluarga. Yang kedua, pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku ada hubungannya dengan keberhasilan atau kegagalan seseorang pemimpin berdasarkan cara bersikap dan bertindak. Yang ketiga, pendekatan kontingensi. Ini berkaitan dengan pandangan situasional, bagaimana seorang pemimpin bereaksi terhadap permasalahan karena kepemimpinan ini sangat bervariasi dan situasinya pun akan berbeda. Peran pemimpin. Yang pertama, memberikan visi. Yang kedua, menetapkan struktur organisasi dan menentukan komunikasi yang efektif. Yang ketiga, menjadi role model sebagai contoh yang baik. Yang ketiga, menginspirasi dan memotivasi. Unsur kepemimpinan. Ada 4 unsur yang terdapat dalam kepemimpinan. Yang pertama, otoritas atau kekuatan pemimpin. Yang kedua, kemampuan dalam menyatu padukan sumber tenaga manusia yang memiliki daya motivasi yang bervariasi setiap waktu dan situasi. Yang ketiga, kemampuan dalam mengembangkan iklim kerja dalam merespon dan membangkitkan atau menimbulkan motivasi. Yang keempat, kemampuan dalam mengembangkan gaya-gaya kepemimpinan. Syarat-syarat pemimpin yang baik. Syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pemimpin yang baik dan bijaksana. Yang pertama, kekuatan atau energi. Yang kedua, penguasaan emosional. Yang ketiga, pengetahuan mengenai hubungan kemanusiaan. Yang keempat, motivasi dan dorongan pribadi. Yang kelima, kecakapan berkomunikasi. Jenis gaya kepemimpinan ada 4, yaitu gaya demokratis, gaya autokratis, gaya transformasional, dan gaya transaksional.